Selamat datang di Kupas Tuntas Sejarah kali ini. Pernah kepikiran gak sih, ada dua dunia yang jaraknya ribuan kilometer. Bener-bener gak pernah saling sapa secara langsung, tapi diam-diam tuh nyambung lewat satu benang merah takdir. Nah, hari ini kita nggak bakal bahas sejarah pakai cara lama yang sepotong-sepotong. Kita bakal lihat secara serentak alias pakai gaya split screen. Kita putar waktu ke masa di mana sebuah wahyu besar lagi turun di satu belahan bumi, sementara di belahan bumi lainnya, peradaban klasik lagi anteng-antengnya bernapas di balik rimbunnya hutan tropis. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin ini deh. Di satu sisi ada hamparan padang pasir Mekah. Kering, berdebu, suhunya panas banget, dan kehidupannya nomaden yang lumayan keras. Tapi di tahun 570 Masehi ini, tempat itu lagi bersiap nyambut sebuah revolusi spiritual yang masif. Terus, sekarang kita geser pandangan ke sisi satunya. Di waktu yang sama persis, Pulau Jawa tuh ibarat kebalikannya banget. Dia benar-benar labirin hijau yang susah ditembus. Isinya hutan jati raksasa, gunung berapi, dan air tuh melimpah ruah di mana-mana. Jawa lagi asyik nikmatin puncak peradaban klasiknya. Kontras banget kan rasanya? Oke, kita masuk ke era pertama. Dua dunia, satu waktu. Rentang fokus kita dari tahun 570 sampai 590 Masehi. Kita mulai dari titik awal di tahun 570 Masehi. Di Tanah Arab, tahun ini tuh terkenal banget dengan sebutan Tahun Gajah. Itu loh, masa penuh gejolak pas pasukan Abrahah nyoba ngeruntuhin Ka'bah sekaligus tahun kelahiran Nabi Muhammad. Tapi, coba kita lompat ngelewatin Samudra Hindia di tahun yang sama. Di Nusantara, situasinya malah super tenang. Cuma terdengar gemericik air sungai karena Prabu Kertawarman baru aja naik tahta, memulai masa pemerintahannya yang panjang di kerajaan makmur bernama Tarumanegara. Nah, di bawah Prabu Kertawarman ini, yang mana beliau adalah penganut Hindu Waisnawa yang super taat, fokus utamanya cuma satu, menjaga harmoni. Beliau benar-benar ngerawat sistem irigasi canggih warisan leluhurnya di Sungai Citarum, mastiin banget rakyatnya nggak ada yang kelaparan. Di dalam istana kayunya yang megah, Kertawarman tuh sama sekali nggak sadar kalau jauh di seberang lautan sana ada bayi yang baru lahir yang nantinya bakal bawa perubahan global. Dan perlahan perubahannya bakal nyampe juga ke pesisir kerajaannya. Lanjut ke era berikutnya. Jejak niaga kayu cendana. Kita berada di antara tahun 595 sampai 610 Masehi. Kita maju dikit ya ke dekade menjelang tahun 610 Masehi. Di masa ini, Muhammad yang umurnya sekitar 25 tahun lagi sibuk-sibuknya mimpin kafilah dagang milik Khadijah ke negeri Syam. Dan tebak, di waktu yang sama, pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa juga lagi rame banget, benar-benar sibuk sama aktivitas perdagangan internasional. Dan ini nih yang bikin merinding. Koneksi pertama mereka tuh sebenarnya udah kebentuk secara fisik lewat jalur perdagangan ini. Bayangin, barang-barang super mewah zaman itu kayak kapur barus dari Sumatera dan kayu cendana dari timur Nusantara itu transit dulu di pelabuhan Tarumanegara. Dari situ, barang-barang ini ngarungin rute panjang Samudra Hindia. Sampai akhirnya, wangi rempah dan kemenyan asli Nusantara itu benar-benar dibakar dan dinikmati sama para bangsawan Quraisy di pasar-pasar Mekah. Tanpa disadari, pertukaran budaya udah pelan-pelan jalan. Tapi tunggu dulu, kedekatan mereka ini ternyata bukan cuma soal urusan barang dagangan. Ada koneksi pencarian spiritual juga di sini. Di Makkah, Muhammad sering banget menyendiri di Gua Hira, merenung nyari jawaban atas kerusakan moral di masyarakat sekitarnya. Terus, apa yang terjadi di Jawa pada waktu yang sama? Para resi di sana juga lagi menyepi di gua-gua lereng Gunung Merapi dan Dieng. Walaupun sistem kepercayaannya beda, esensinya sama. Mereka sama-sama lagi nyari keselarasan antara diri sendiri dan alam semesta. Kayak ada satu dahaga spiritual yang serentak melanda dunia waktu itu. Gila ya. Kita masuk ke babak ketiga, era Wahyu dan transisi Jawa. Rentang waktunya dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Tepat di titik krusial tahun 610 Masehi. Tahun ini kan jadi penanda ledakan spiritual yang mengguncang Mekah dan pelan-pelan ngubah sejarah dunia. Tapi, kalian sadar nggak sih? Cuma selisih 2 tahun aja dari situ, sebuah ledakan politik yang fundamental banget juga pecah di Pulau Jawa. Kita bahas Mekah dulu. Iqra atau bacalah. Satu kata perintah dengan bobot yang luar biasa berat. Turun di gelapnya Gua Hira dan langsung jadi fondasi buat tatanan sosial yang baru. Nah, pas Mekah lagi kaget-kagetnya mencerna wahyu yang perlahan ngapus sistem kasta ini, di Jawa, tepatnya tahun 612 Masehi, ada anak muda jenius umur 21 tahun namanya Wreti Kandayun. Dia ini
juga lagi memicu pergolakan besarnya sendiri. Poin pentingnya di sini adalah Wretikandayun berani misahin diri dari bayang-bayang kebesaran Tarumanegara. Dia mendirikan kerajaan Galuh dan mindahin pusat kekuatannya ke arah timur, ke daerah Ciamis. Otomatis, otoritas absolut Tarumanegara mulai goyah. Tapi yang bikin salut, Wretikandayun berhasil memerdekakan wilayahnya tanpa ada perang saudara. Dia pakai diplomasi tingkat tinggi yang butuh kesabaran dan mental baja. Dan secara kebetulan, ketahanan mental ini mirip banget sama perjuangan kaum muslimin awal yang juga lagi berjuang bertahan dari tekanan di Mekah pada tahun-tahun yang sama. Masuk ke bagian keempat, Madinah dan Hukum Kalingga, di rentang tahun 622 sampai 632 Masehi. Tahun 622 Masehi ini tuh tonggak sejarah raksasa, teman-teman. Peristiwa hijrah. Ini jadi momen terbentuknya tata masyarakat baru di Madinah. Dan yang bikin takjub, di waktu yang berdekatan, pergeseran energi juga kejadian di Jawa Tengah dengan munculnya kerajaan Kalingga atau Huling. Kalau kita perhatiin kesamaan frekuensi dua masyarakat ini bener-bener mind-blowing. Pas Madinah lagi ngukuhin keadilan sosial lewat Piagam Madinah dan menjelma jadi kota paling aman di Jazirah Arab, Kalingga ternyata juga nerapin hukum moral yang super ketat dan gak pandang bulu. Kalian mungkin pernah dengar ceritanya, catatan sejarah sampai nyebut kalau ada emas jatuh di jalanan Kalingga, itu gak bakal ada yang berani ngambil. Jadi dua wilayah ini sama-sama naruh keamanan dan keadilan di atas segalanya. Dan yang bikin makin kagum, mereka ngebangun masyarakat bermoral tinggi ini di atas kondisi alam yang saling bertolak belakang. Di tanah Arab, kehidupannya adalah perjuangan harian buat nyari sumber air di tengah gurun yang kejam. Sementara di Jawa, masyarakat Hindu-Buddha justru merayakan air. Mereka bikin petirtaan suci, ngebangun sawah bertingkat yang subur. Alamnya beda 180 derajat, tapi sama-sama ngelahirin rasa hormat yang mendalam banget ke kehidupan dan tatanan hukum. Tapi tentu aja, roda sejarah terus berputar. Di balik kemakmuran itu, ada transisi. Tahun 628 Masehi, Raja Kertawarman wafat, ninggalin Imperium Tarumanegara yang perlahan mulai retak ke penerusnya. Nah, pas Keraton Jawa lagi sibuk ngurusin masalah internal inilah, pelaut-pelaut dari Teluk Persia yang mampir ke pelabuhan mulai bawa kabar-kabar samar yang nyelip di antara transaksi rempah. Kabar tentang apa? Kabar tentang seorang utusan Tuhan yang lagi menyatukan bangsa Arab di bawah payung monoteisme. Kita masuk ke babak final. Pertemuan dua peradaban besar. Ini ada di periode tahun 632 sampai 661 Masehi. Tahun 632 Masehi ini benar-benar emosional dan bersejarah. Di Mekah, ini adalah puncak sekaligus selesainya sebuah misi spiritual yang luar biasa. Sementara di Jawa, tahun ini justru jadi penanda awal memudarnya kekuasaan hegemoni lama secara permanen. Di Padang Arafah, Nabi Muhammad nyampein khutbah wada atau pidato perpisahan. Pesannya lugas banget. Beliau nekanin kesetaraan derajat manusia, nggak ada keunggulan ras tanpa ketakwaan, dan tegas ngapus eksploitasi serta riba. Filosofi yang keren ini, sadar atau enggak, resonansinya nyambung banget sama konsep pencarian dharma dan harmoni sosial yang juga lagi gencar-gencarnya diterapin sama masyarakat Kalingga di Jawa waktu itu. Di bulan Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat. Tapi pesannya sama sekali nggak berhenti di padang pasir. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, gelombang penyebaran ajaran plus jaringan perniagaan ini gerak cepat banget. Ide-ide keadilan sosial tadi pelan tapi pasti berlayar makin jauh ke wilayah timur menuju Nusantara kita. Gimana kelanjutannya di tanah Jawa? Pergeseran besar terjadi. Tahun 639 Masehi, Tarumanegara secara praktis udah bubar dan terbelah jadi Sunda dan Galuh. Kekosongan dan pecahnya kekuatan politik ini malah ngebuka ruang keterbukaan kultural dan spiritual buat masyarakat Jawa. Momennya benar-benar pas. Karena nggak lama setelah itu, di tahun 651 Masehi, catatan dinasti Tang merekam kalau utusan Arab udah mulai melintasi kepulauan kita. Malahan ya, di Jawa Barat tumbuh legenda populer banget tentang Pangeran Rakaian Sancang yang berlayar dan ketemu langsung sama Ali bin Abi Thalib. Entah itu beneran kejadian sejarah literal atau cuma simbolis, ini ngebuktiin satu hal. Jawa dan Islam udah saling sapa dan berinteraksi secara langsung sejak abad ke-7. Nah, dari semua cerita tadi, ada satu refleksi mendalam buat kita. Dua sejarah yang awalnya seolah berjalan di dua layar yang beda, satu di gurun pasir Mekah yang gersang, satu lagi di hutan hujan Jawa yang rimbun, ternyata bisa menyatu secara natural. Mereka ketemunya bukan di ujung pedang penaklukan loh, tapi lewat hembusan angin perdagangan, pertukaran nilai kesetaraan, dan rasa hormat yang luhur terhadap alam serta keadilan.
Kalau koneksi sekuat dan sebesar ini aja udah terjalin 1400 tahun yang lalu, sebuah pertanyaan nih buat kita renungkan bareng. Kira-kira benang merah apa lagi ya yang masih sembunyi dan nunggu buat kita ungkap dari sejarah agung para leluhur kita? Wah, bikin merinding sih mikirnya. Makasih banyak udah gabung di penelusuran sejarah kita kali ini. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di Kupas Tuntas berikutnya.